Apa urusannya kamu? Saya punya kartu pendeta. Apa urusannya? Biar seluruh orang Islam, orang Kristen masuk Islam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi Abi bilang kemarin, dengerin baik-baik. Kalau Abi memfitnah terus, menghujat terus, menistakan agama Islam, otomatis orang Kristen mencari tahu benar nggak yang dikatakan oleh Abi Udin Konjet. Ternyata tidak benar. Mereka akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Biar seluruh orang Islam, orang Kristen masuk Islam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi Abi bilang kemarin, dengerin baik-baik, nggak bakalan orang Kristen gara-gara saya ngomong kayak begini masuk Islam. Hanya orang on. Bukan orang on, tentu orang cerdas loh. Sekarang gini, kemarin saya mendengar Abi, sisir dulu lah, biar ganteng. Kemarin saya mendengar Abi, itu dalam 1 tahun ini 1 juta harus murtad, 1 juta orang. Loh, iya, sekarang setiap hari orang bersahadat 8 sampai 10 orang setiap hari, sedangkan orang murtad sebulan sekali. Itu pun belum tentu. Saya punya datanya semuanya. Oke, Abi, sebentar dulu Abi. Saya mau nanya sama Abi. Kemarin Abi mengatakan Yesus yang mengangkat Abi menjadi pendeta. Ada kartunya. Saya bisa lihat kartunya, Abi. Apa urusannya kamu? Saya punya kartu pendeta. Apa urusannya? Apa lalu saya? Ya, tapi ini kan masalahnya. Enggak, gini. Kalau saya punya kartu pendeta, apakah kamu masuk Kristen gitu? Ya, gini. Abi ini kan manusia langka. Kenapa saya bilang manusia langka? Yang mengangkat Abi itu menjadi pendeta Yesus katanya kan. Ada kartunya. Saya mau lihat kartunya. Kita berbicara itu saya tidak perlu memperlihatkan kepada manusia manapun, kepada pendeta manapun bahwa saya punya kartu. Saya hanya kasihkan kepada lawyer saya. Ini kartu pendeta saya. Sudah difotokopi semuanya. Ya, tapi kami kan mau lihat tanda tangannya itu seperti apa. Nah, kan ada tanda tangannya. Untuk apa kamu minta kartu pendeta saya? Ini bukan tahun 90-an, ini tahun 2023. Kalau kita berbicara tentang sesuatu harus ada buktinya. Jangan kita menyebarkan berita hoax dari kebetulan saya pribadi. Apalagi model manusia sontoloyo pengikut Nabi Gombal Gamul, saya tidak perlu tunjukkan itu. Ya biarkan kami soto loyo, mau soto kuah, mau soto Betawi, kayak tidak masalah. Nanti kamu kena stroke, masih muda kena stroke nanti kamu. Dengar dulu. Jadi Abi ini kan katanya tidak ada satu orang pun ustadz yang mampu menantang Abi. Sedangkan saya memperhatikan Abi itu memberikan khotbah, itu bukan khotbah tapi itu fitnah, cuma ngoceh-ngoceh mengharapkan donasi $5.000. Rupanya itu pun diberi sama jemaatnya sendiri. Betul nggak? Dia mau donasi $1 miliar itu nggak apa-apa. $1 juga nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bukan urusan kamu. Itu bukan urusan kamu. Jadi pemuka agama jangan mengharapkan donasinya terus, tapi utamakan agama itu. Coba saya mau nantang Abi, coba mingguan jangan ada fitnah selama 1 minggu. Sanggup nggak? Saya nggak fitnah. Dengar baik-baik ya. Saya tidak fitnah. Saya mengumpulkan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang berbahaya, yang tidak boleh diajarkan di sekolah. Iya, oke. Makanya saya bilang, kan kalau memang Muhammad itu, Nabi kamu itu kawin dengan Aisyah umur 6 tahun, itu Aisyah ditidurin umur 9 tahun, itu hadis sahih. Tetapi oleh ulama-ulama, oleh orang-orang Islam bahwa Aisyah itu umur 15 tahun. Jelas sekali hadisnya 6 tahun Aisyah yang ngomong dan ditidurin umur 9 tahun. Nah, pertanyaan saya begini, apakah karena Nabi kamu itu pedofil, lalu ustadz-ustadz pesantren itu melakukan pelecehan seksual di pesantren-pesantren? Adakah hubungannya? Oh, jelas ada. Nah, karena nabinya begitu, maka pesantren-pesantren itu begitu semua ustadz kiainya. Oke, udah selesai? Udah selesai ngomongnya? Oke. Sekarang begini, seolah-olah kan pelecehan hanya terjadi di agama Islam. Sedangkan kemarin itu Nabi kamu itu begitu. Kalau pelecehan, semua pelecehan, agama mana saja pelecehan, tetapi nabimu itu loh yang saya omongin. Dengar dulu. Jangan hanya nyerocos kayak banci. Masa perut kuntit wajah tua sangar kayak banci nyerocos terus. Itu kalau memang laki-laki yang gentleman dong. Jangan nyerocos terus. Dengar dulu. Kalau memang Abi ini orangnya hebat, bijaksana, cerdas, gunakanlah otak itu ketika berbicara. Jangan nyerocos terus. Dengarin orang ketika mau berbicara. Jangan motong-motong untuk mengalihkan pembicaraan, untuk memotongkan pembicaraan orang. Makanya saya memberikan tantangan di channel saya ini.
kalau memang si Saifuddin Ibrahim itu berani, Abi Saifuddin Ibrahim berani dialog, biarkan dia ngomong 1 jam, sesudah tiap dia ngomong entah setengah jam baru saya jawab. Jangan kayak gini, kita mau berdialog, tapi belum berbicara sudah nyerocos kayak perempuan, kayak janda lagi. Biarkan orang itu berbicara. Jangan hanya kita gunakan emosi kita untuk mengalihkan pembicaraan karena kita takut orang kita putar balikkan pembicaraan itu. Abi kan saya sering kayak Bang Musa, kayak Bang HM Cinus, saya perhatikan masuk ke channel Abi dengan mengatakan seperti ini, orang mau berbicara sudah dipotong. Kapan amannya negara ini kalau orang masih ada seperti Saifuddin Ibrahim? Berwajah agama hanya mengharapkan donasi, sedikit-sedikit donasi yang dikirim jemaatnya daun singkong. Betul kan selama ini donasi terus. Abi pernah mengatakan saya lebih mulia daripada Tuhan. Saya tidur di hotel bintang 5 sedangkan Yesus disalibkan, menderita di situ. Betul nggak? Tapi maksud kamu apa? Mengerti nggak maksudnya? Betul nggak ada berbicara seperti ini? Bukan, otakmu itu kayak otak Arab. Biarin otak mau kayak Arab, mau kayak apa, yang penting otaknya cerdas, tidak seperti Abi. Cerdas? Kamu cerdas? Memahami kalimat saya saja nggak sanggup? Bukan nggak sanggup, saya sanggup. Tapi orang mau berbicara jangan dipotong-potong dulu. Biarkan orang berbicara dengan santai dulu, dijelasin, dijawab. Ngomong itu terus, apa yang kamu omongkan nggak ada isinya. Ya memang nggak ada isinya karena Abi tidak menggunakan otak. Otak itu taruh di dengkul. Malu di Abi, mantap, lanjut terus Abi. Ini kata penonton saya. Apa? Mau kata penontonmu, mau seluruh dunia orang Kristen memuji kamu, saya tidak masalah. Silahkan dipuji orang Kristen, Anda tidak masalah. Jadi ada hubungan korelasi antara nabi pedofil dengan kasus cabul di pesantren? Ini kan kami ini pengikut Nabi Muhammad SAW. Ngomong sama orang kayak gini gak nyambung ya. Habibie. Ada aja Habibie, dia punya channel hanya ngomong kayak begitu. Sekarang gini, pertanyaan saya, ada nggak korelasi antara pedofil Muhammad dengan pencabulan anak-anak santri di pesantren-pesantren itu? Dan itu terjadi terus menerus, nggak pernah berhenti, saudara-saudara. Nggak pernah berhenti. Sekarang ini Quran disuruh hafal di seluruh negeri. Di seluruh negeri disuruh hafal. Apa sumbangan menghafal Al-Quran dengan kemajuan zaman? Nol. Tidak ada gunanya. Menghafal kitab suci itu dengan kemajuan bangsa. Nggak ada. Apa korelasinya? Itu pelajaran-pelajaran yang nggak bermanfaat, pelajaran-pelajaran yang nggak ada gunanya. Belajar aja teknik, bahasa, matematika, ekonomi, fisika, geografi. Nggak usah belajar nahwu, sorof. Apa itu? Balago, mantik, apa itu? Ya kalau mau ilmu mantik ya masih lumayan, masih benar. Tapi karena ilmu mantik itu adalah ilmu logika, dasarnya adalah Quran dan hadis, maka itu ya ilmu mantiknya itu adalah sama dengan ilmu mantik mulutnya Anis. Itu ilmu mantik Arab itu. Beda dengan ilmu logika yang dikuasai oleh orang Cina, oleh orang Eropa, oleh orang-orang Amerika. Itu otaknya adalah otak Ahok. Otaknya adalah Jokowi. Otaknya adalah orang jenderal-jenderal Kristen. Itu otak yang benar karena dasarnya adalah logika yang beres. Kalau mantik, logika ilmu Arab melahirkan Anis, Gerung. Itu adalah orang-orang yang otaknya kagak waras. Nah, supaya saudara semua tahu ya. Tiati, terima kasih ya, malu dia, mantap, lanjut terus Abi, God bless. Lari dia.
Segera hapus itu ayat-ayat lato-lato. Saya dibilang menghujat, lo yang menghujat. Kitab suci lo yang harus diperbaiki.